Sebelum kita masuk dalam kelas pembinaan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Biarlah pujian yang baru kami nyanyikan ini ya Tuhan, boleh menjadi representasi iman kami, bahwa kami membutuhkan Engkau di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bahkan juga di dalam natur keberdosaan kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh dapat memahami kebenaran-kebenaran-Mu, supaya juga kami boleh dimampukan untuk menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersyukur kalau kami juga masih diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan, untuk datang bersama-sama di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Bahkan lebih daripada itu juga ya Tuhan, kami bersyukur jika kami juga pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah padatnya aktivitas kami juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon sekali lagi anugerah-Mu bagi kami, supaya kami boleh dapat memahaminya dengan benar, dan bahkan juga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Nah baik Bapak Ibu, saya coba akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Jelas contoh. Jelas ya. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kelas pembinaan kita, dan pada saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam pengajaran iman Kristen. Mengapa saya mengatakan salah satu topik yang sangat penting? Karena topik yang hendak kita bicarakan pada malam hari ini adalah merupakan satu keunikan bagi kita yang percaya kepada Kristus atau kita yang menjadi orang Kristen begitu. Karena dengan pengajaran ini, maka seringkali saudara-saudara kita yang lain menganggap kita ini adalah orang-orang yang sombong, dan bahkan juga kita sering mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dengan pemuluk-pemuluk agama yang lain atau mereka yang tidak percaya pada Kristus begitu. Karena konsep pengajaran kita berkaitan dengan anugerah keselamatan. Nah baik, saya akan langsung membahas akan topik ini. Ya, kita akan melihat istilah anugerah dalam Alkitab, ya, karena tema kita pada malam hari ini ada anugerah keselamatan. Mari sama-sama kita akan melihat istilah anugerah di dalam Alkitab, dan kita akan melihat konsep anugerah ini atau penggunaan kata anugerah ini di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita akan mencoba melihat penggunaan kata itu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat anugerah dalam Perjanjian Lama. Kata anugerah dalam Perjanjian Lama itu digunakan kata ken, ya, di dalam bahasa Ibrani digunakan kata ken, dan kata ini kalau kita lihat di ensiklopedia Alkitab masa kini, ini dapat diartikan perbuatan dari atasan, atau dapat juga dikenakan daripada Allah yang menunjukkan kepada bawahannya untuk mendapatkan kasih karunia, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya, seperti itu. Dan saya kira pengertian ini sangat mudah untuk kita pahami, karena dengan konteks gereja kita yang seringkali belajar tentang nah ini ada kaitannya dengan begitu ya, konsep anugerah begitu ya. Anugerah adalah pemberian dari raja ya kepada seorang pengemis begitu ya, yang tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau kita melihat di dalam kata ini dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, maka kata ken ini atau kata anugerah ini itu adalah merupakan perbuatan daripada orang yang levelnya di atas kita, atau bisa juga digunakan kepada Allah yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia, ya, yang sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerimanya. Itu adalah anugerah.
sorry. Ya, nah kita dapat melihat beberapa contoh di dalam Alkitab ketika kata itu digunakan ya, ketika kata Ken itu digunakan di dalam Alkitab. Yang pertama kita dapat melihat, sebenarnya ada banyak, tapi ini saya tampilkan hanya beberapa contoh saja. Nah, yang pertama kita bisa melihat di dalam Kejadian 6 ayat 8. Sana dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, di dalam konteks Kejadian 6 ayat 8 ini, maka kita dapat melihat pada saat itu kehidupan daripada orang-orang saat itu di mata Tuhan, mereka hidup tidak karu-karuan. Mereka hidup di mata Tuhan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi di dalam konteks tersebut dikatakan bahwa Nuh melakukan hal yang berbeda dengan mereka. Mereka tidak sama dengan Nuh. Kenapa demikian? Karena Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, sebetulnya seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang kemarin, sebetulnya Nuh dan mereka, orang-orang di zaman kehidupan Nuh pada saat itu adalah orang berdosa, sama-sama adalah orang berdosa. Nah, tetapi di dalam dosa aktual mereka, Nuh sangat berbeda dengan mereka. Ya, kenapa sangat berbeda dengan mereka? Nah, kuncinya di dalam Kejadian 6 ayat 8 ini. Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga pada saat itu ketika Tuhan melakukan proses keselamatan bagi Nuh, ya, Nuh membangun bahtera dan segala macam, Nuh tetap taat. Berbeda dengan orang-orang di zaman Nuh pada saat itu, ketika pada saat itu Tuhan tidak menghukum mereka dan Tuhan mengingatkan dosa-dosa mereka, mereka tidak mau dengar. Tetapi Nuh tetap terus mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia supaya dia selamat. Nah, lalu kemudian kita juga dapat melihat di dalam Keluaran 33 ayat 17. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan. Kau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat anugerah atau kebaikan di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah, ayat ini konteksnya ketika pada saat itu orang Israel saat keluar dari Mesir mereka berada di padang gurun. Dan ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan memerintahkan pada orang Israel untuk terus berjalan. Nah, ketika mereka terus berjalan, nah ternyata orang-orang Israel pada saat itu dan mungkin juga termasuk Musa pesimis untuk terus melanjutkan perjalanan mereka di tengah-tengah padang gurun. Karena kita tahu bersama situasi di dalam padang gurun itu tidak mudah untuk dilewati. Kalau malam pasti akan terasa dingin sekali, dan kalau pada siang hari itu kan terasa panas sekali. Nah, dan terjadi dialog antara Tuhan dan Musa di sana. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk tetap berjalan di padang gurun itu, karena Tuhan akan tetap menuntun mereka. Kenapa Tuhan akan menuntun mereka? Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa dan orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan berikan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Tiang awan untuk melindungi mereka dari sengatnya matahari pada siang hari ketika mereka berjalan, lalu kemudian tiang api menghangatkan mereka ketika mereka berada dalam situasi malam hari di padang gurun. Lalu kemudian kita juga dapat melihatnya di dalam Bilangan 6 ayat 25. Ya, di dalam Perjanjian Lama ini, Bilangan 6 ayat 25, kita juga menemukan ada kata ken atau anugerah atau kebaikan Tuhan atau kasih karunia Tuhan bagi orang Israel. Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, ayat ini merupakan satu ayat yang disampaikan Tuhan kepada orang Lewi supaya mereka mengucapkan berkat pada orang-orang Israel. Dan salah satu ucapan berkat mereka di dalam orang Lewi yang harus disampaikan kepada orang Israel, mereka harus mengatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia atau anugerah. Nah, jadi dari ayat ini maka kita dapat melihat sebetulnya anugerah itu sejak dari dalam Perjanjian Lama, ya Allah telah beranugerah kepada umatnya, seperti itu ya.
Nah, dari ayat-ayat ini atau dari pengertian ini yang kita lihat di dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, maka kita juga dapat melihat bahwa kita sebagai manusia tidak dapat menunjukkan anugerah atau anugerah kepada Allah, ya seperti yang diartikan di dalam ensiklopedia Alkitab masa kini bahwa ken atau anugerah itu digunakan sebagai atasan kita atau dari Allah yang memberikan kasih karunia kepada kita, gitu ya. Jadi kedudukan kita sebagai ciptaan, sebagai manusia diciptakan, tidak dapat menunjukkan ken atau anugerah atau kebaikan kita kepada Allah. Nah, mengapa demikian? Nah, kita dapat melihat di dalam konteks perjanjian lama. Yang pertama adalah karena Allah lah yang memilih bapak-bapak leluhur Israel, dan Israel hanya atas dasar kasih karunia-Nya, dan sama sekali tidak ada jasa atau kebenaran dalam mereka yang dapat dianggap alasan bagi pemilihan itu. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk pembahasan kita beberapa minggu yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang dosa, gitu ya, doktrin dosa. Nah, di sana sangat jelas sudah disampaikan bahwa kita semua telah berdosa semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua kita telah jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada satu nilai kebaikan yang ada dalam diri kita yang berhak, ya, yang berhak atau dijadikan alasan bagi Allah untuk memilih kita untuk mendapatkan kasih karunia. Jadi semata-mata semuanya karena kedaulatan Tuhan atau kedaulatan Allah. Jadi Allah yang memilih bapak leluhur Israel dan bahkan orang Israel itu sendiri, ya, berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi tidak ada sama sekali jasa atau kebenaran di dalam diri mereka yang dapat dianggap sebagai alasan pemilihan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kita juga dapat melihat ayat Alkitabnya seperti ini. Kita dapat melihat di dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sana dikatakan bahwa bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Nah, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa anugerah Tuhan, ya, kepada orang Israel, ya, kepada orang Israel cukup jelas bahwa Tuhanlah yang terus senantiasa menyatakan kebaikannya kepada mereka, sehingga Tuhan boleh memilih mereka menjadi umatnya. Lalu kemudian di dalam Ulangan 8 ayat 18, pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Lagi-lagi Tuhan yang berinisiatif, yang menyatakan anugerahnya, sehingga orang Israel memperoleh kekuatan kekayaan untuk terus senantiasa berjalan di dalam perjanjian dengan Allah, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Nah, ayat ini sangat jelas sekali memberitahukan hal tersebut kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, dalam perjanjian Sinai ini sama sekali sewaktu Allah melakukannya juga dengan Abraham, itu merupakan inisiatif daripada Allah. Jadi baik di dalam perjanjian Sinai dengan Musa dan perjanjian dengan Abraham, semuanya semata-mata merupakan inisiatif daripada Allah. Allah lah yang mengikatkan dirinya atau menyatakan perjanjiannya kepada Musa di Sinai dan bahkan juga kepada Abraham. Kalau kita tahu gitu ya, dari sejak pemanggilan Musa, maka Tuhanlah yang selalu berinisiatif. Ketika Musa keluar dari Mesir, dikejar-kejar oleh Firaun ketika dia membunuh salah satu prajurit Firaun, maka satu waktu ketika Musa di padang gurun, Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada Musa di dalam semak belukar, gitu, seperti api, begitu ya, seperti api, tetapi Tuhan bukan api, ya, tetapi seperti api. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan menyatakan dirinya kepada Musa. Dan bahkan juga ketika di Sinai, perjanjian juga tersebut, Allah yang terus berinisiatif kepada Musa. Demikian juga dengan Abraham. Allah lah yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada Abraham dan bahkan mengikatkan perjanjian dengan Abraham bahwa dari keturunannya maka
bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa yang besar, dan bahkan juga dari keturunan Abraham akan lahir penebus bagi orang-orang yang berdosa. Lalu kemudian yang ketiga, karena nabi-nabi yang menekankan perlunya pertobatan, mengakui juga bahwa hati yang baru harus diperoleh sebagai karunia dari Tuhan atau berdasarkan kasih karunia. Ini sangat jelas sekali. Jadi para nabi juga ya dalam perjanjian lama yang menekankan perlunya pertobatan, mereka mengakui bahwa hati yang baru yang dapat memberikan mereka kehidupan yang baru, semuanya semata-mata karena karunia Tuhan atau anugerah daripada Tuhan atau berdasarkan kasih karunia. Itu tidak dapat disandarkan di dalam kekuatan manusia atau dengan cara manusia. Semuanya semata-mata karena anugerah daripada Allah. Seperti itu. Karena Allah. Dan kita dapat melihat hal-hal tersebut di dalam ayat-ayat ini. Kita melihat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lagi-lagi ya, Tuhan yang berinisiatif. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu itu adalah orang Israel, akan kuberikan. Ku di sini adalah Allah. Allah lah yang memberikan hati yang baru bagi orang Israel. Dan roh yang baru di dalam batinmu, sehingga mereka menjadi taat atau memiliki hati yang taat. Lalu kemudian di dalam Yeremia 33 ayat 33 sampai dengan 34. Di sana dikatakan bahwa tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Lagi-lagi, Tuhanlah yang memprakarsai ya akan hal ini. Tuhanlah yang menaruh Tauratnya di dalam hati orang Israel. Tuhanlah yang mengerjakan itu semua. Tuhanlah yang melakukan itu semua. Oleh karena itu, ya ini sangat jelas sekali bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk terus senantiasa memberikan anugerahnya kepada umatnya. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu, dengan demikian, maka kelirulah bagi kita kalau kita memahami bahwa di dalam perjanjian lama, kehidupan di dalam perjanjian lama, Allah tidak beranugerah seperti itu ya. Karena ada sering kita mungkin pernah mendengar bahwa Allah di dalam perjanjian lama dan Allah di dalam perjanjian baru itu berbeda. Kalau di dalam perjanjian baru karena Yesus datang di dalam perjanjian baru, maka itu hidup di dalam zaman anugerah. Sedangkan di dalam perjanjian lama karena Kristus belum datang, maka kita tidak hidup di dalam anugerah. Itu bagi saya itu satu pemikiran yang keliru begitu ya. Satu pemikiran yang salah. Karena sejak di dalam perjanjian lama, Allah pun ya Allah tetap sama seperti di dalam perjanjian baru. Allah tetap terus menyatakan anugerahnya kepada kita ya, atau kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Dan buktinya di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Ada juga banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama bahwa Allah tetap terus beranugerah kepada orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan melihat kata anugerah di dalam perjanjian baru. Nah, kata anugerah di dalam perjanjian baru menggunakan kata karis dari kata kairein. Nah, kata Yunani karis ini adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken, anugerah atau kebaikan tadi ya. Nah, kata kerja karisetai, nah ini dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan dari manusia dan juga dari Allah. Ya, jadi kalau kita menemukan ya kata karis di dalam perjanjian baru, maka kata karis ini juga ya digunakan
bisa digunakan dari Allah, ya, pengampunan dari Allah bisa juga digunakan ketika kita hubungan kita antar sesama gitu ya, saling mengampuni satu dengan yang lainnya menggunakan kata karisestai gitu ya. Susah sekali sebutnya. Nah, kita akan melihat ayat-ayatnya yang berbicara demikian. Ya, jadi malam ini banyak sekali ayat-ayat ya. Nah, beginilah kalau kita belajar tentang doktrin begitu ya. Selalu didukung dengan banyak ayat supaya pemahaman kita begitu sangat kuat sekali. Ya, Kolose 2 ayat 12 dikatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, kata mengampuni ini menggunakan kata karisestai tadi ya. Karis. Lalu kemudian Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, gitu ya, kata karisestai ini digunakan juga ya kita dengan sesama begitu ya. Kalau ketika kita dikatakan untuk saling mengampuni, maka itu juga digunakan ya, kata tersebut digunakan di dalam konteks tersebut. Lalu kemudian Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, saling mengampuni itu ditujukan relasi kita dengan sesama, ya, itu menggunakan kata yang sama, karisestai, dengan Kristus telah mengampuni kamu, itu juga menggunakan kata yang sama, karisestai itu karis, ya, karisteia, karisestai. Oke, ya, itu penggunaan kata di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam anugerah Allah dalam karya keselamatan. Nah, satu pertanyaan yang sangat penting untuk membahas hal ini adalah mengapa manusia atau mengapa kita perlu diselamatkan atau ditebus? Mengapa kita manusia perlu diselamatkan atau ditebus? Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita perlu diselamatkan, nah, maka di dalam praktek iman seseorang, nah, itu sangat sulit sekali untuk menerima ajaran daripada anugerah keselamatan ya, seperti di dalam konsep kekristenan ya, di dalam iman Kristen begitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Mengapa manusia perlu diselamatkan atau ditebus? Nah, alasan yang pertama adalah, nah, ini mengulang kembali dengan materi-materi yang sebelumnya. Alasan pertama adalah karena semua manusia atau semua kita telah berdosa dan akan mendapat hukuman daripada Allah. Ayat-ayatnya sebetulnya ada banyak yang membicarakan bagaimana kondisi kita yang telah berdosa. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 yang menunjukkan bahwa ketika kita berdosa ada hukuman daripada Allah. Ada juga ayat-ayat yang lain, tapi saya kira itu karena sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama ketika kita membahas tentang dosa, maka ini saya tidak tulis terlalu banyak lagi, tapi hanya sifatnya untuk mengulang kembali seperti itu. Nah, lalu kemudian alasan yang kedua adalah tidak mungkin manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena pribadi Allah adalah yang maha suci, gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita sekali lagi dengan begitu ya, teologianya ya. Ini menjawab ya kenapa kita manusia perlu diselamatkan atau ditebus, karena kita tidak mungkin. Bahkan di dalam Yesaya 64 ayat 6, kan kita di mata Tuhan itu sama seperti kain kotor. Yang kita lakukan di mata Tuhan ini menggambarkan bahwa pribadi Allah adalah maha suci. Ya, segala kesalahan kita tidak dapat mencapai standar kesucian Allah. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam segala bentuk kebaikan dan kesalehan kita, maka di mata Tuhan itu sama seperti kain kotor.
adalah dalam kesuciannya tuntutan Allah kepada manusia adalah sempurna. Ya, Matius 5 ayat 48. Nah, ini juga mengingatkan saya dengan apa ya? Dengan begitu ya. Dalam kesuciannya tuntutan Allah kepada manusia adalah sempurna, gitu ya. Sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak mungkin bagi kita yang sudah siapa kita yang berani mengatakan saya bisa? Saya percaya bahwa tidak ada yang berani mengatakan demikian. Sebaik apapun kita, maka tetap ya ada celah bagi kita untuk kita berdosa di mata Tuhan. Bahkan kalau kita beberapa minggu di persekutuan pria, kita membahas satu tema yaitu musuh dalam diriku. Di sana bahas adalah dosa. Kenapa? Walaupun kita sudah dibenarkan, sudah mendapatkan anugerah Allah, dosa itu masih melekat di dalam kehidupan kita. Sehingga ini musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Kita terus senantiasa berjuang dengan segala upaya untuk apa? Untuk kita melepaskan untuk bisa hidup suci di mata. Seperti itu. Oleh karena itu tidak mungkin bagi kita untuk bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu maka ya, kita perlu suatu pribadi yang berbeda, yang betul-betul sempurna, yaitu Kristus. Ya, oleh karena itu anugerah keselamatan kita pada malam hari ini dipusatkan kepada Kristus. Nah, bagaimana cara anugerah keselamatan itu bisa dimiliki? Seperti saya katakan tadi bahwa dipusatkan hanya di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Sekali lagi seperti yang disampaikan di dalam kelas-kelas pembinaan sebelumnya tentang Kristus. Kristus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah adalah Allah yang menjadi manusia dan di dalam kemanusiaannya dia tidak berdosa. Nah, kita melihat bagaimana cara anugerah keselamatan itu bisa dimiliki, ya. Kita melihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa anugerah keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ayat ini merupakan proto-evangelio, ya. Ayat yang pertama kali menyatakan bahwa kita bisa diselamatkan karena Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Lalu kemudian ada juga ayat yang sangat eksplisit sekali yang mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya kira ini sangat jelas sekali ya. Kita menyatakan secara eksplisit tentang keselamatan hanya di dalam Kristus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, berarti tidak ada di luar Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, berarti tidak ada nama lain selain nama Kristus. Setiap kita bisa diselamatkan. Nah, lalu kemudian ada juga ayat yang lain yang sangat jelas sekali juga memberitahukan kepada kita tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus. Yohanes, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini sangat jelas sekali ya. Sekali lagi secara eksplisit Alkitab menyatakan kepada kita. Allah menyatakannya kepada kita di dalam Alkitab bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Tidak ada pribadi yang lain ya yang dapat kita sandarkan untuk memperoleh keselamatan selain di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu keliru jika kita pada saat ini sekalipun sudah menjadi orang Kristen, kita memiliki konsep
Yang pertama adalah konsep pluralisme. Nah, konsep pluralisme ini menyatakan bahwa semua agama sama. Jadi konsep pluralisme ini mengatakan bahwa pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama sama, ya. Semua agama menuju kepada tujuan akhir yang sama, atau seringkali sering kita dengar bahwa mereka mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Memang benar, ya, untuk menuju ke Roma itu banyak jalan gitu ya. Bisa kita gunakan pesawat, bisa kita juga gunakan kapal laut. Dan di orang-orang yang tinggal di Eropa, mereka juga bisa menggunakan jalan darat begitu ya. Dengan bus bisa sampai ke Roma begitu ya. Tetapi dalam konteks beragama, dalam konteks kita beriman, terutama dalam keselamatan, maka itu tidak bisa digunakan. Ya, semua agama menuju kepada tujuan akhir yang sama atau banyak jalan menuju ke Roma. Nah, itu adalah konsep daripada pluralisme. Ya, jadi mereka menekankan toleransi begitu ya. Ya, tetapi mereka mengabaikan keunikan di dalam pengajaran iman Kristen. Konsep pluralisme ini ada di dalam gereja. Ya, ada di dalam gereja, tapi ya sekarang kan karena mereka konsep pluralisme ini sudah banyak sekali ya disanggah. Nah, mungkin sekarang makin sedikit, tetapi bukan berarti tidak ada. Ya, masih ada. Nah, lalu kemudian mereka juga mengatakan bahwa semua agama menyembah Allah yang sama. Jadi dasar inilah yang mereka mengatakan bahwa ya semua agama sama, ya. Tujuan daripada semua agama sama, dan juga Allah yang disembah adalah Allah yang sama begitu ya. Nah, sehingga baik Kristen ya atau dengan agama-agama yang lain itu sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Jadi tidak perlu kita menginjil begitu ya. Kan sama toh, ya kan? Tanpa menjadi Kristen kita tetap menuju kepada tujuan yang sama ya. Kita kan tujuannya mau ke surga. Gitu. Jadi mereka juga mau ke surga ya. Kalau orang yang memiliki konsep pluralisme, jadi tidak perlu menjadi Kristen atau tidak perlu mendengarkan Injil. Orang Kristen yang memiliki konsep pluralisme tidak perlu juga menginjil, gitu ya. Karena bagi mereka orang-orang juga di luar kekristenan bisa masuk surga. Nah, lalu kemudian ya satu hal yang keliru juga jika kita masih memiliki konsep yang inklusivisme. Nah, pemahaman inklusivisme seperti ini. Semua orang yang diselamatkan melalui karya Kristus. Nah, ini satu konsep yang lebih maju begitu ya, tetap mempertahankan karya Kristus. Nah, tetapi pandangan ini menambahkan bahwa Kristus menyelamatkan bukan hanya dengan percaya kepada Injil, ya, tetapi dengan cara-cara yang lain juga bisa begitu ya. Nah, misalnya begini, di dalam ajaran-ajaran di luar kekristenan juga kan mengajarkan tentang kasih begitu ya. Yesus kan mengajar kasih, gitu kan? Yesus kan mengajar kasih, tapi di luar kekristenan juga mereka juga mengajarkan kasih begitu ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang memiliki konsep inklusivisme ini tidak perlu percaya kepada Injil Kristus, karena mereka sudah juga termasuk percaya kepada ajaran Kristus di dalam pengajaran kasih yang mereka pahami di dalam agama mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi mereka tidak perlu percaya Kristus melalui Injil yang kita beritakan, ya. Mereka hanya cukup ya sebagai tidak perlu menjadi orang Kristen, ya, tidak datang ke gereja, dan tidak perlu percaya Kristus seperti yang kita percayai yang di dalam Alkitab ajarkan, gitu ya. Cukup mereka percaya tentang pengajaran kasih, kebaikan, ya, karena Yesus juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan, gitu kan. Ya, mereka anggap sama. Yesus juga ada di dalam agama-agama mereka, gitu ya. Ya, di dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Muslim, Konghucu, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, konsep seperti ini ya sama seperti konsep pluralisme ya, mereka lebih toleran ya daripada kita gitu ya. Mereka bisa bertoleransi terhadap kepercayaan lain sekaligus juga, nah tapi ini ada plusnya, sekaligus juga mempertahankan Yesus satu-satunya jalan selamat, tetapi dengan konsep yang keliru. Nah, maka dari itu jika kita masih memiliki konsep yang demikian, maka ini merupakan satu konsep yang sesat gitu ya, tidak diajarkan di dalam kitab. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat pemikiran-pemikiran keliru mengenai karya anugerah keselamatan. Nah, yang pertama kita dapat melihat ya,
teori tentang penebusan kepada setan, atau ada yang beranggapan bahwa ketika Kristus melakukan penebusan, maka penebusan itu dilakukan kepada setan. Dan konsep ini diprakarsai oleh Origenes yang lahir 184 sampai 2254 setelah Kristus mati begitu ya. Jadi masih sangat dekat ya, masih ada selisih 100 tahun ya dia daripada kematian Kristus. Nah, Origenes ya, dia mengatakan bahwa tebusan dibayar ketika Kristus mati, ketika Kristus menebus kita ya di dalam anugerah keselamatannya, tebusan yang dilakukan dibayar pada setan karena manusia telah ditawan olehnya. Ini merupakan satu konsep yang keliru begitu ya. Ini sangat sesat begitu ya. Karena dia beranggapan bahwa ketika Kristus mati untuk setan gitu ya. Karena kita ditawan oleh setan. Nah, lalu kemudian ada juga satu pemikiran konsep rekapitulasi ya. Ini merupakan konsep yang diprakarsai oleh Irenaeus, ya, susah sekali, Irenaeus. Nah, dia lahir tahun 130 sampai 200 setelah kematian daripada Kristus gitu ya. Nah, konsepnya adalah Kristus mengalami semua yang ditaklukkan oleh Adam. Yang dilakukan oleh Adam termasuk dosa. Nah, ini sangat sesat sekali begitu ya. Karena kita mengajarkan bahwa memang Kristus adalah Adam kedua gitu ya, mewakili kita gitu ya. Ada masa kini Adam kedua gitu ya. Setelah Adam pertama gagal, nah ketika Kristus datang, Yesus ini sebagai Adam kedua. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sekalipun Kristus ini merupakan Adam kedua, Kristus ketika menjadi manusia, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Sehingga apa yang disampaikan konsep rekapitulasi daripada Irenaeus ini, yaitu satu pemikiran yang sesat. Ya, di dalam karya anugerah keselamatan atau dalam karya penebusan Kristus bagi kita yang berdosa. Lalu kemudian ada juga satu pemikiran atau teori tentang komersial ya, tentang komersial yang ini dicetuskan oleh Anselmus di tahun 1033 sampai 1109 gitu ya. Anselmus ini merupakan satu tokoh juga yang sangat berpengaruh ya di dalam kekristenan ya. Anselmus boleh dikatakan juga dia adalah seorang tokoh gereja yang sangat berpengaruh, atau bapak-bapak gereja ya, seperti itu. Nah, tapi dia juga namanya juga manusia, memiliki pemikiran yang keliru begitu ya. Oleh karena ini mengingatkan pada kita ya, sebagai manusia ya, kita bisa saja jatuh di dalam pemikiran yang keliru tentang kita melihat atau kita menilai tentang Allah ya begitu ya. Oleh karena itu maka siapapun juga kita tidak bisa mengkultuskan seseorang begitu ya, dalam kita memahami berkaitan tentang Allah, berkaitan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita terjebak begitu kan, oh kalau si A yang ngomong itu sudah pasti lebih benar, sudah pasti lebih sudah pasti lebih benar dan tidak mungkin salah begitu ya. Kalau si A yang ngomong dibandingkan dengan si B begitu ya. Nah, kita akan ini mengingatkan kepada kita tentang hal tersebut. Nah, Anselmus jatuh di dalam satu konsep komersial tentang anugerah keselamatan. Dia mengatakan bahwa dosa merampas kemuliaan Allah. Kematian Kristus memuliakan Allah dan mampukan dia untuk ampuni dosa. Nah, jadi dengan hadirnya dosa, maka yang merampas kemuliaan Allah. Jadi dengan adanya dosa, maka Allah tidak jadi mulia lagi begitu sepertinya ya. Jadi dia menurunkan atribut kemuliaan Allah ya dengan adanya dosa. Nah, lalu kemudian yang keempat, ada satu konsep juga atau teori tentang pengaruh moral yang dicetuskan oleh Petrus Abelardus ya. Petrus Abelardus ya, dia salah seorang filsuf dan bahkan juga teolog di abad-abad pertengahan ya. Dia terkenal dengan satu pemikiran skolastik gitu ya di abad pertengahan. Dia berkebahasaan Prancis dan juga dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Anselmus. Dia mengatakan demikian tentang berkaitan dengan anugerah keselamatan, bahwa kematian Kristus tidak dibutuhkan untuk menebus dosa. Kematiannya melembutkan hati orang berdosa dan menyebabkan mereka bertobat. Jadi sebetulnya
ketika kita mau bertobat, Kristus tidak perlu mati sebetulnya ya menebus dosa kita dalam proses penebusan yang kita pahami. Nah, cukup dengan kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan yang telah mati, ya, itu bisa menggerakkan kita, ya. Apa yang dilakukan Tuhan itu bisa menggerakkan kita, menyebabkan kita bertobat, begitu. Pekerjaan Roh Kudus, gitu ya, yang menobatkan kita orang yang berdosa. Jadi bagi dia dengan pengaruh moral yang dilakukan oleh Tuhan, maka itu sudah bisa membuat orang itu bertobat atau percaya kepada Kristus, gitu. Jadi dia mengabaikan peran Roh Kudus untuk menyadarkan kita orang yang berdosa sehingga kita bertobat untuk menerima Kristus. Nah, lalu kemudian yang terakhir sebetulnya ada lagi, tapi nanti kita sangat panjang sekali. Ada satu juga pemikiran dari teori daripada Albert Schweitzer ini yang salah berkaitan dengan anugerah keselamatan atau penebusan Kristus bagi orang yang berdosa. Dia memandang bahwa kematian Kristus sebagai suatu kesalahan karena ia menyangkali substitusionari. Nah, Schweitzer ini menyangkali bahwa kematian Kristus itu adalah merupakan pengganti, ya, pengganti kita yang seharusnya dihukum. Itu maksudnya substitusionari, gitu ya, substitusi, gitu ya. Nah, dia memandang bahwa kematian Kristus sebagai satu kesalahan karena harus mati untuk kita, gitu ya. Dia menyangkali adanya substitusionari ya di dalam anugerah keselamatan atau dalam penebusan Kristus untuk orang yang berdosa. Jadi Albert Schweitzer ini ya masih sangat dekat dengan kita, begitu ya. Dia meninggal tahun 1965. Jadi pemikiran-pemikiran ini masih sangat melekat di dalam gereja masa kini, begitu ya. Sangat-sangat masih sangat-sangat berpengaruh karena dia masih sangat dekat hidup dengan zaman kita, gitu ya. Tahun mati 1965. Jadi dia menyangkal akan substitusi daripada Kristus. Ini yang terakhir. Lalu kemudian kita melihat aspek-aspek yang dimiliki melalui karya anugerah keselamatan dalam Kristus atau penebusan di dalam Kristus. Nah, ini ada beberapa aspek yang dapat kita lihat di dalam karya keselamatan Kristus ini. Yang pertama yaitu penebusan. Nah, kata penebusan, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru atau dalam kata Yunani, itu menggunakan kata agorazo, yang dapat diartikan membeli dari pasar, gitu ya. Membeli dari pasar itu kata literalnya. Nah, kata ini juga digunakan untuk menjabarkan orang percaya yang dibeli dari pasar budak dosa dan dibebaskan dari ikatan dosa. Jadi, kata ini kalau kita dalam konteks Perjanjian Baru, maka sering dijabarkan ya orang percaya yang dibeli dari pasar budak. Ya, jadi kita di dalam konteks Perjanjian Baru orang yang berdosa itu ya dibeli dari pasar budak, gitu, supaya mereka bisa dibebaskan dari ikatan dosa. Dan harga pembayaran untuk kebebasan orang percaya dan pembebasan dosa adalah melalui kematian Yesus Kristus atau dari kematian Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kita melihat beberapa ayat yang mendukung hal tersebut. Yang pertama di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ini sangat jelas sekali ya ayat ini yang memberitahukan kepada kita tentang konsep penebusan ya dengan kata agorazo ya, dengan kata agorazo di dalam bahasa aslinya. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, sekali lagi ini menceritakan bagaimana ketika kita berdosa, kita menjadi budak dosa dan dibeli, ya, dibeli oleh lewat kematian daripada Kristus. Lalu kemudian lagi-lagi mengatakan hal yang sama, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak dengan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka
bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membeli mereka dengan darah-Mu, dengan darah Yesus, dengan kematian Kristus. Ya, ini sangat jelas sekali ya konsep penebusan di dalam Perjanjian Baru. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah rekonsiliasi. Jadi di dalam anugerah keselamatan ini, aspek yang pertama tadi ada konsep penebusan, jadi kita dibeli kembali oleh Tuhan melalui kematian Kristus. Lalu kemudian ada rekonsiliasi. Nah, penekanan rekonsiliasi di sini adalah berdamai dengan Allah. Nah, mengapa berdamai dengan Allah? Nah, sekali lagi mengingatkan kepada kita, begitu ya. Karena sekali lagi kita adalah orang berdosa, gitu ya. Semenjak Adam dan Hawa berdosa, semua kita menjadi berdosa. Siapapun juga, begitu ya. Semua berdosa. Dan karena dosa telah menciptakan penghalang antara manusia dengan Allah dan menunjukkan permusuhan manusia terhadap Allah. Nah, kita dapat melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 ayat 21, Yakobus 4 ayat 4. Saya tidak membacakan ayat ini karena waktu kita semakin sedikit gitu ya, jadi bisa tambah panjang begitu ya. Yesaya 59 ayat 1 2 itu kurang lebih bunyinya demikian ya. Yang sebetulnya yang memisahkan kita antara Allah dan yang memisahkan antara Allah dan manusia oleh karena dosa, gitu ya, seperti sangat jelas sekali dikatakan dalam ayat tersebut. Nah, lalu kemudian melalui Kristus permusuhan itu dan murka Allah telah diangkat. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, jadi ini konsep daripada rekonsiliasi. Ya, kalau awalnya ketika kita jatuh dalam dosa, ya, dan ketika Kristus mengerjakan karya keselamatannya, maka kita mau Kristus seperti itu. Roma 5 ayat 10 ya, jelas sekali ayat tersebut menyatakan demikian. Paul Enns di dalam bukunya The Moody Handbook of Theology, ya, dia juga mengartikan bahwa rekonsiliasi dapat diartikan Allah mengangkat penghalang dari dosa dan menghasilkan damai dan memampukan manusia untuk diselamatkan. Nah, ini sangat jelas sekali seperti saya katakan tadi ya, ketika manusia dalam dosa ada penghalang, ya, ada penghalang. Nah, ketika Kristus mengerjakan anugerah keselamatan itu penebusannya di kayu salib, maka ya ada pemulihan di dalamnya, penghalang dosa itu diangkat oleh Tuhan, diselamatkan. Nah, lalu kemudian aspek apa lagi di dalam anugerah keselamatan? Ada propisiasi. Propisiasi ini dapat diartikan bahwa kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan terhadap orang yang berdosa. Nah, itu arti daripada propisiasi. Ya. Jadi melalui kematian Kristus secara penuh, ya. Jadi tidak setengah-setengah atau kurang gitu ya. Secara penuh, ya, memenuhi semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kudus dan adil, maka Ia tidak dapat mengabaikan dosa. Melalui karya Kristus, Allah telah dipuaskan secara penuh dengan standar kebenarannya telah dipenuhi. Nah, lalu kemudian melalui persekutuan dengan Kristus, orang percaya sekarang dapat diterima dan dilepaskan dari murka Allah. Jadi ini konsep propisiasi begitu ya. Jadi dalam aspek anugerah keselamatan itu ada propisiasi, yaitu kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa, gitu ya. Karena Allah adalah kudus dan adil begitu ya. Jadi di dalam konsep EA itu sangat baik gitu ya. Apa sebagai Allah yang kasih, dia mengasihi kita, tetapi sebagai Allah yang adil, maka kita yang berdosa ini harus apa? Harus dihukum Allah. Nah, seperti itu. Lanjut, di dalam aspek-aspek daripada anugerah keselamatan selanjutnya adalah pengampunan. Nah, ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menjabarkan mengenai pengampunan di sini. Yang pertama yaitu kata karisomai.
Nah, kata ini jika dihubungkan dengan anugerah, diartikan mengampuni berdasarkan anugerah. Ya, jadi ketika Allah dalam konteks dikaitkan dengan anugerah, ketika kata karisomai ini ya ada, jadi pengampunan di sini itu diartikan sebagai pengampunan yang didasarkan oleh anugerah, dan ini ada di dalam konteks sebagai pembatalan dari hutang, ya, hutang dosa dalam Kolose 2 ayat 13. Nah, lalu kemudian selanjutnya ya kata pengampunan ini juga menggunakan kata apiemi yang artinya melepaskan, membebaskan, menyuruh pergi. Ini digunakan dalam konteks Efesus 1 ayat 7. Jadi ketika orang percaya, ya, ketika orang ya, maka pada saat itu juga ya dosanya sudah dilepaskan. Ya, dosanya sudah hukuman dosa sudah dilepaskan. Dosa juga, hukuman dosa sudah dibebaskan. Dan hukuman dosa juga sudah disuruh pergi ya di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, kita dapat melihatnya di dalam Efesus 1 ayat 7. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan respon kita? Nah, ini satu hal yang sangat penting bagi kita, begitu ya. Ketika kita sudah mendengar atau kita sudah bersama-sama belajar tentang pengajaran anugerah keselamatan atau penebusan Kristus bagi kita yang berdosa, maka bagaimana respon kita, begitu ya. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kita hanya memenuhi kepuasan intelektual kita, rasa ingin tahu kita, itu sangat bahaya juga, begitu ya, sangat bahaya juga. Dan untuk kita, jadi tujuan daripada kita belajar tentang kelas pembinaan ini, ya, supaya itu memberikan dampak di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan iman kita sehari-hari, gitu ya. Itu memberikan dampak dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana respon kita ini menjadi sangat penting bagi kita pada malam hari ini ketika kita sudah belajar bagaimana konsep daripada anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan di dalam Kristus. Yang pertama, seharusnya kita ini adalah orang-orang yang paling bersyukur, gitu ya. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang paling bersyukur atau bisa bersyukur setiap hari, begitu ya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Kita ini adalah orang-orang yang paling mendapatkan hoki, begitu ya, paling beruntung. Untuk keselamatan kekal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, itu tidak dikerjakan oleh kita. Sama sekali tidak ada sesuatu pun yang kita sumbangkan untuk kita memperoleh keselamatan tersebut. Semuanya dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Sehingga seharusnya kita menjadi orang-orang yang paling bersyukur, ya, atau paling beruntung, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, seharusnya juga kita adalah orang-orang yang rela mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi secara totalitas kita persembahkan untuk Tuhan ketika kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu waktu, tenaga, pikiran, gitu ya, dan juga materi, begitu. Dengan uang kita, dengan segala apa yang ada, yang kita punya saat ini. Seharusnya kita adalah orang-orang yang bisa rela mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita tidak sebanding dengan apa yang kita persembahkan ke Tuhan. Tidak sebanding. Nah, ada orang, ya, kalau kasih persembahan itu kan gampang sekali, begitu ya. Mengapa saya mengatakan kita bisa menjadi paling rela untuk mempersembahkan seluruh hidup kita atau totalitas hidup kita. Tidak setengah-setengah, ya. Seluruh totalitas hidup kita. Karena ada orang, gitu ya. Kalau minta kalau misalnya perpuluhan, wah dia paling rajin, begitu ya. Kasih persembahan, kasih yang paling kasih banyak, begitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki berkat materi yang banyak, begitu ya. Kasih kelimpahan oleh Tuhan. Tetapi kalau misalnya ya Tuhan menuntut dia
harus merelakan waktunya untuk ikut persekutuan di gereja, ya, kegiatan-kegiatan gereja ibadah. Nah, ada orang-orang tertentu merasa dia tidak bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya uang, wah dia gampang sekali begitu ya. Mau berapapun untuk gereja saya kasih. Gitu. Ada orang seperti itu. Tetapi kalau untuk mau beribadah persekutuan-persekutuan di gereja, itu sangat sulit sekali itu diajak gitu ya. Bagi dia, aduh, aku sibuk gitu. Sibuk sekali begitu dengan pekerjaan gitu ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya kita ketika kita sudah menjadi percaya pada Kristus, apalagi kita sudah belajar tentang doktrin anugerah keselamatan di dalam Kristus, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang siap atau rela mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, materi kita untuk apa? Untuk Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian seharusnya kita adalah orang-orang yang terus setia dan terus memperjuangkan Injil Tuhan. Nah, ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita adalah orang-orang yang terus setia dan terus memperjuangkan Injil Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita pulang gitu. Sampai kita selesai hidup di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang terus setia dan terus berjuang untuk Injil. Ya, saya kira demikian untuk kelas pembinaan kita pada malam hari ini berkaitan dengan pengajaran anugerah keselamatan. Semua. Oh ya, saya lupa ya. Sumber-sumber ini saya ambil dari Louis Birkhoff, terus juga ada diselamatkan oleh anugerah dari Hoekema, Anthony Hoekema. Ya, bukunya ada di perpustakaan ya, baik Louis Birkhoff sama Anthony Hoekema, diselamatkan oleh anugerah. Ensiklopedia Alkitab masa kini juga saya ambil bahan dari sana. Lalu kemudian juga ada The Moody Handbook of Theology, Paul Enns, ya, buku pegangan teologi dari Paul Enns. Di perpustakaan itu tidak ada. Nah, tetapi mungkin kalau misalnya mau mencari tahu tentang pemikiran teologi dari Paul Enns, ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan boleh membaca bukunya ya gitu ya, The Moody Handbook of Theology. Dan juga ada beberapa literatur yang lain yang saya gunakan ya dari Pak Yakub Trihandoko juga dan Pak Budi Asali. Nah, seperti itu. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Baik, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan. Sudah ada di chatting ya, ada beberapa pertanyaan. Coba saya lihat dulu ya. Lalu contoh ada 3 pertanyaan terkait anugerah. Bisakah kita menolak menerima anugerah, ataukah kita dipaksa untuk menerima anugerah? Ya, saya jawab dulu nih ya. Atau sebentar, saya lihat juga yang lain. Jika seseorang percaya keselamatan itu adalah karena anugerah, dan orang yang sama mengakui bahwa keselamatan itu hanya bisa terjadi jika seseorang mau menerima anugerah yang Tuhan sudah beri, jika dia tolak, maka dia nggak akan selamat. Apakah ini benar? Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama, ya. Nah, sebetulnya pertanyaan ini akan lebih terjawab nanti kalau kita membahas tentang, sebentar saya lihat nanti di sini. Itu pertanyaannya satu rangkaian kayaknya tuh contoh. Ya, betul. Jadi situasinya dia lanjut lagi, situasinya ya, ini, nah itu
Sebetulnya Pertanyaannya ini di bisa bawah. terjawab tapi lebih jelas di Ordo Salutis begitu ya. Jadi urutan keselamatan nantinya ya. Nah, tetapi nggak apa-apa, saya coba jawab sedikit aja eh, bagian tersebut. Nah, ini merupakan satu rangkaian pertanyaan gitu ya. Lalu contoh ada 3 pertanyaan gitu ya terkait anugerah. Bisakah kita menolak menerima anugerah? Ataukah kita dipaksa untuk menerima anugerah? Bagi saya, menurut saya bahwa eh, ketika Allah menyatakan anugerahnya, kita tidak dapat menolak. Maka di dalam konsep saya bahwa penebusan Allah itu sangat efektif kepada orang-orang yang dipilihnya. Orang yang dipilihnya itu tidak mungkin menolak anugerah Allah. Kita kan diselamatkan oleh karena kita jadi jangan maksudnya kita ada loncatan di dalam kita berpikir di dalam konsep keselamatan kita. Kita harus kembali dari awal. Kita diselamatkan oleh karena apa? Kita dipilih oleh Tuhan. Karena kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita tidak mungkin menolak anugerah daripada Allah. Ya kan? Jadi ini sudah terjawab ya pertanyaannya terkait anugerah. Bisakah kita menolak atau menerima anugerah Allah itu? Ya jelas tidak bisa. Ataukah kita dipaksa untuk menerima anugerah Allah gitu ya. Jika seorang percaya keselamatan itu adalah karena anugerah dan ada orang yang sama mengakui bahwa keselamatan itu hanya bisa terjadi jika seseorang yang mau menerima anugerah yang Tuhan sudah beri, jika dia tolak, maka dia nggak akan selamat. Apakah ini benar? Ya jelas begitu ya. Orang yang menolak anugerah Allah ya dia nggak akan selamat begitu. Nah, memang pada akhirnya kita memahami bahwa ya dia tidak mendapatkan dia tidak dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerahnya. Karena dia tidak dipilih begitu ya. Maka jelas dia tidak diselamatkan karena dia menolak anugerah Allah itu. Kalau saya demikian gitu ya. Karena saya rangkaikan di dalam konsep anugerah keselamatan ini ya di dalam karya Allah dalam keselamatan ini tidak bisa dilepaskan dengan predestinasi Allah gitu. Ketika Allah memilih kita untuk diselamatkan, maka Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita supaya pemilihannya itu tetap terjadi. Tak mungkin batal. Gitu. Ketika Allah memilih kita untuk diselamatkan, tidak mungkin kita untuk menolak anugerah Allah. Kalau kita menolak berarti kita tidak dipilih. Bagi saya seperti itu ya. Oke. Saya kira semoga ini bisa terjawab. Tapi nanti pertanyaan ini juga akan lebih terjawab nanti di dalam Ordo Salutis begitu ya. Jadi dalam urutan keselamatan itu akan lebih jelas lagi. Oh ini ada kesimpulannya. Sorry saya baru baca. Jadi kesimpulannya karena layarnya gitu ya. Oke, ada juga di sini. Yang pertanyaan pertama itu contoh yang terkait anugerah itu satu soal itu contoh. Ya. Sampai situasi dia percaya. Ya, sama ya itu ya. Saya baca lengkap dulu ya, soalnya tadi saya nggak baca ya situasinya. Ya. Soalnya saya ruang chattingnya kecil. Sorry. Situasinya dipercaya keselamatan datang karena anugerah, 100% anugerah. B, dipercaya. Dia percaya kehendak bebas bisa memutuskan untuk menerima dan menolak anugerah. 100% kehendak bebas. Kesimpulannya, saya mau percaya, ya selamat. Saya tidak mau percaya, tidak selamat. Jadi apakah ini kesimpulannya adalah kita diselamatkan karena sudah punya doktrin, pemahaman keselamatan yang benar, atau kita tidak diselamatkan karena kita yang menolak anugerah doktrin kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita yang menolak anugerah
atau doktrin anugerah itu? Saya agak sulit memahami yang terakhir ini ya. Jadi apakah ini kesimpulannya adalah kita diselamatkan karena sudah punya doktrin pemahaman keselamatan yang benar, atau kita tidak diselamatkan karena kehendak bebas kita yang menolak anugerah atau doktrin anugerah itu? Oh, iya. Oke, bagi saya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kan satu rangkaian yang yang Allah kerjakan gitu ya. Dimulai ketika Allah memilih kita, maka Allah menyatakan anugerahnya kepada kita yang dipilih supaya kita bisa selamat. Dan kalau Allah memilih kita, maka kita tidak bisa menolak anugerah tersebut. Maka Allah punya cara sehingga membuat kita untuk percaya kepada Dia, dan ini adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita sadar tentang dosa kita. Setelah kita sadar tentang dosa kita, maka kita menyadari kita tidak bisa diselamatkan dengan apa? Dengan keadaan kita. Dan kita hanya percaya pada Kristus supaya kita bisa diselamatkan. Jadi seperti itu begitu ya. Jadi ini merupakan satu pemikiran ya. Jangan kita lepaskan dengan dari awal seperti yang saya katakan tadi ya gitu ya. Ketika Allah menyatakan anugerahnya kepada seseorang, maka itu merupakan sudah dipilih oleh Allah sebelumnya gitu ya. Allah menyatakan kalau Allah memilih orang tersebut, maka orang tersebut tidak mungkin bisa menolak anugerah Allah. Kan Allah akan terus mengerjakan di dalam diri orang tersebut supaya dia percaya pada Kristus seperti itu. Ya, jadi semoga itu ya, bisa menjawab ya. Tapi nanti pertanyaan ini juga akan lebih terjawab lebih jelas, akan bahas tentang Ordo Salutis. Nah, lalu kemudian ada juga pertanyaan di bawah terkait pluralisme. Bagaimana jika kita ditanya orang, apakah Anda sudah belajar semua agama di dunia sehingga Anda bisa dengan yakin mengatakan bahwa hanya cuma ada satu agama yang benar? Apakah Anda sudah mencobai seluruh nasi goreng di Balikpapan sehingga Anda bisa dengan yakin mengatakan bahwa cuma ada satu nasi goreng yang terenak di Balikpapan gitu ya? Ya, bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini, bahwa kalau saya tidak perlu mencoba begitu ya. Kenapa saya harus mencoba begitu? Ya karena di dalam konsep kita bahwa Alkitab merupakan wahyu daripada Allah yang dinyatakan kepada kita. Loh, kalau kita sudah tahu bahwa itu merupakan wahyu daripada Allah yang dinyatakan kepada kita untuk menyatakan kebenaran kepada kita, maka seharusnya ini menjadi pegangan yang kuat bagi kita yang percaya pada Kristus. Ini menjadi dasar bagi kita di dalam menjalani iman kita. Jadi bagi saya kita tidak perlu coba juga dengan yang lain. Kita tidak perlu belajar sedetail-detailnya tentang agama yang lain gitu. Ya kita belajar juga bisa aja gitu ya. Kita cari tahu tentang konsep keselamatan mereka segala macam gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi pegangan kita, dasar kita adalah tetap Alkitab. Nah, apa kata Alkitab? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, sangat jelas sekali ayat-ayat Alkitab tadi bahwa di luar Kristus tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam Kristus. Nah, sedangkan agama-agama yang lain kan semuanya menyangkali ya Kristus, karya keselamatan Kristus, semuanya menyangkali. Itu sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan. Hanya kekristenanlah yang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah. Adalah dengan perbuatan baik gitu ya, dengan amal mereka dan segala macam yang harus dilakukan. Hanya di dalam kekristenan seperti itu ya. Jadi saya jawab demikian. Lalu kemudian ada lagi satu pertanyaan terkait keselamatan.
Satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Setan juga percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena itu setan berupaya supaya orang jatuh dalam dosa dan tidak menerima Yesus. Mengapa setan tidak diselamatkan? Nah, sekali lagi kalau ini sangat jelas sekali begitu ya. Karena tujuan keselamatan yang Kristus kerjakan itu untuk kita manusia, gitu ya. Bukan untuk setan. Nah, ini adalah menjadi pemahaman kepada kita bahwa di mata Tuhan itu kita sangat berharga sekali. Manusia itu sangat berharga sekali. Jadi dengan ada karya penyelamatan untuk kita, bukan setan, ini menyadarkan kepada kita seharusnya kita adalah orang yang paling beruntung, gitu. Paling beruntung dan juga seharusnya kita adalah menjadi orang yang paling bersukacita, gitu ya. Kalau tanya kenapa Tuhan lebih pilih kita, gitu kan sama-sama kita adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Ya kan, setan itu kan malaikat yang jatuh di dalam dosa, gitu ya. Nah, kita juga adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kenapa Allah lebih memilih kita daripada setan? Ya kembali lagi kepada Tuhan, gitu ya. Nanti tanya sama Tuhan, gitu ya. Alasannya kenapa? Tapi Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, oleh karena itu maka keselamatan itu dikerjakan Tuhan untuk kita, bukan untuk setan atau malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa. Seperti itu ya, itu merupakan hak kedaulatan daripada Allah, gitu ya. Kalau mau tanya detailnya nanti ya kita bisa tanya ke Tuhan ya, kalau saya nggak tahu. Seperti itu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Barangkali ada rekan-rekan hamba Tuhan yang ingin tambahkan atau dari Musa, dipersilakan. Kenapa setan tidak diselamatkan? Itu jawabannya menjawabnya ya. Saya yakin yang tanya ini sudah tahu jawabannya kok. Imannya setan itu kan cuma pengetahuan ya, tapi hati ya begitu, tak sungguh-sungguh mengandalkan ya. Jadi saya pikir sudah menjawab bagian ini. Justru dari hal ini kita belajar dengan serius, jangan sampai imannya setan sekedar tahu di otak, tapi hati tidak sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan. Ya, jadi lagi ke poin I dari Amaki ya. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Jadi kalau cuma pengetahuan saja itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Tadi disinggung misalkan ada orang yang percaya anugerah 100%, tapi dia juga percaya kehendak bebas manusia 100% bisa terima atau tolak. Ini adalah orang yang tidak mengerti konsep anugerah dalam kekristenan. Anugerah dalam kekristenan bukan sekedar Allah itu menyiapkan surga atau keselamatan, tapi anugerah itu mencakup prosesnya juga. Jadi anugerah itu bukan hanya Allah menyiapkan akan surga bagi orang berdosa, tapi anugerah itu mencakup seluruh prosesnya. Nanti kalau kita belajar Ordo Salutisnya, itu mulai dari orang berdosa yang mati, tidak bisa berespon, Allah Roh Kudus yang melahirbarukan. Artinya dalam kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus, baru orang itu bisa berespon. Jadi anugerah itu mencakup bukan hanya surganya, tapi anugerah itu mencakup prosesnya. Dari Allah melahirbarukan sampai manusia bisa berespon menerima. Manusia bisa menerima, bisa beriman, itu pun juga tercakup anugerah. Jadi anugerah itu mencakup keseluruhan, totalitas keselamatannya, bukan hanya apa yang Allah sediakan, tidak, tapi mencakup seluruh prosesnya. Jadi kalau ada orang percaya keselamatan 100% anugerah, tapi percaya kehendak bebas manusia bisa tolak atau tidak, ya saya simpulkan orang itu tidak ngerti akan konsep anugerah yang betul, dan sebenarnya poin A, poin B itu berkontradiksi. Kontradiksi karena ya tadi, karena tidak mengerti akan konsep anugerah. Kalau manusia bisa terima, bisa tolak, berarti itu bukan lagi anugerah, berarti manusia lah yang menentukan keselamatannya, mau terima atau tolak.
Nah, mungkin ada yang tanya, loh, bukankah itu faktanya kan, realitanya seperti itu kan, kita PI orang bisa terima atau orang bisa tolak. Itu dalam kacamata manusia, tapi dari kacamata Tuhan itu tidak seperti itu. Dalam kacamata Tuhan, yang dipilihnya itu pasti percaya. Yesus berulang kali mengatakan, yang Bapa panggil itu pasti akan datang kepada Kristus. Otomatis yang Bapa tidak panggil, tidak akan pernah ada orang datang kepada Kristus. Jadi itu kembali ya kepada konsep anugerah yang menyeluruh. Bukan hanya surga atau keselamatannya Allah sediakan, tapi prosesnya dari melahirkan baru orang berdosa sampai pada menerima dan menerima jaminan keselamatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Musa. Ada rekan-rekan yang lain mau tambah? Silakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri doa dan kelas pembinaan kita malam hari ini ya. Mari kita berdoa. Oh, ada? Ya, contoh, sorry. Ya, gimana, Koyen? Mau nanya contoh. Ya. Kita percaya kan bahwa keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Ya, betul. Kemudian itu yang diajarkan di Alkitab dan menurut aliran Calvin. Nah, bagaimana dengan aliran Arminian yang mereka percaya bahwa keselamatan itu juga ada andil manusia gitu, contoh. Nah, jadi tidak hanya yang tadi Musa sampaikan tadi itu kan artinya ada peran manusia di dalam itu untuk menerima keselamatan itu. Nah, apakah pandangan seperti itu bisa kita anggap itu adalah sesat, sejajar dengan saksi Yehova, Advent? Bagaimana menurut contoh? Ya, kalau bagi saya bahwa itu sangat jelas sekali bahwa itu bertentangan dengan yang diajarkan di dalam Alkitab ya, tentang karya keselamatan di dalam iman kita ya, dikerjakan oleh Kristus begitu. Ya, jelas sekali bahwa bagi saya itu Injil yang palsu gitu ya. Injil yang palsu, ya sesat. Bisa kita katakan sesat gitu ya, contohnya. Iya, bagi saya sih, mungkin yang lain bisa berbeda, tapi bagi saya bisa kelompokkan bahwa itu adalah merupakan satu Injil yang palsu, tapi sesat gitu ya. Karena kan mereka itu kan juga percaya Allah Tritunggal, cuma memang permasalahannya di situ. Keselamatannya itu berbeda. Kalau kita kan percaya bahwa anugerah keselamatan itu bukan ada andil sama sekali. Dengan maksudnya manusia itu tidak ada andil sama sekali. Sedangkan mereka berpandangan bahwa keselamatan itu 50-50 lah. Ada andil manusia, ada andil Tuhan. Cuma di situ kita sudah bisa katakan bahwa itu sudah sesat gitu ya, contoh. Iya, karena saya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa yang mengajarkan seperti itu adalah nabi-nabi palsu menurut Paulus kan. Iya kan? Mereka ada pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat itu kan adalah nabi-nabi palsu gitu di dalam Alkitab di Perjanjian Baru, terutama Paulus sangat menentang sekali pengajaran-pengajaran tersebut. Dia golongkan yang mengajarkan hal demikian adalah pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu gitu, dan dia sangat marah sekali gitu. Nggak suka. Bagi saya ya sesat. Ya. Bagi saya sih. Ya mungkin ada yang lain yang bisa berbeda dengan saya. Kalau saya sih golongkan bahwa mereka sesat. Arminian yang benar-benar Arminian itu mereka tidak akan mau dikatakan bahwa mereka percaya karena iman dan perbuatan. Arminian yang benar-benar Arminian itu mereka mengakui anugerah Tuhan seluruhnya. Hanya mereka jadi di sini sebenarnya problem yang paling besar dari Arminian itu adalah inkonsistensi. Inkonsistensi Alkitab, inkonsistensi dalam memahami anugerah Tuhan. Mereka tidak mau kalau dikatakan bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ketika mereka mengatakan keselamatan bisa hilang, itu secara otomatis
akan pada kesimpulan keselamatan ada andil manusianya. Disitulah letak inkonsistensi dari Arminian yang benar-benar Arminian ya. Karena Arminian ini modelnya banyak ya. Ada Arminian yang mengerti apa itu Armenian, ada Armenian yang setengah-setengah. Justru Armenian yang setengah-setengah itu jatuhnya pada ya pengakuan akan perbuatan baik itu begitu. Tapi Armenian yang sejati, setahu saya mereka menolak bahwa mereka lebih pada inkonsistensi aja berpikir teologisnya. Ya. Tapi memang tidak dipungkiri di fakta lapangan gereja-gereja penganut Armenian itu tidak sepenuhnya mengikuti pandangan Arminius, sehingga memang jatuhnya juga banyak yang masih mengakui perbuatan ada andil bagian di dalam keselamatan. Kalau itu konsepnya ya itu pasti sesat ya, itu adalah Injil yang lain. Atau mungkin apa ya, istilahnya lebih mudah diterima gitu ya dengan pandangan manusia bahwa keselamatan itu rasanya agak sulit mereka terima kalau diberikan begitu saja gitu loh misalnya ya. Mungkin tahap awal mereka di situ mungkin untuk mengerti anugerah keselamatan itu ya. Enggak, karena poin mereka itu paling bersikukuh dalam pandangan kehendak bebas manusia. Free will itu mereka sangat tekankan di sana ya. Sehingga ya itu jadinya mereka menolak tulip total apa kelima-limanya poin itu ditolak oleh mereka semua begitu. Karena ya fondasi mereka free will-nya begitu ditekankan ya. Jadi disitulah letak inkonsistensinya. Satu sisi mengakui anugerah, satu sisi mereka tetap mempertahankan free will yang demikian rupa gitu. Tidak konsisten. Kalau mau terima anugerah ya mesti free will harus dilemahkan. Kalau tidak begitu ya terjadi hal yang itu inkonsistensi tadi. Jadi yang kita tadi contoh Jani sampaikan bahwa bisa kita simpulkan pandangan itu sesat ya contohnya ya. Kalau sampai pada pengakuan teoritis bahwa keselamatan karena iman ditambah perbuatan itu sesat. Tetapi orang Arminian kebanyakan tidak akan mengaku itu. Yang benar-benar ngerti Arminian loh ya. Arminian tulen ya. Yang tulen ya. Ya tulen. betul. Itu mereka justru di sanalah letak inkonsistensinya tadi. Tidak konsisten. Mungkin mereka berpikir gini, kalau kamu sudah percaya tapi hidupmu nggak benar, itu kan kamu nggak diselamatkan kan? Itu kan pandangan mereka, ketakutan mereka sehingga orang Kristen seenaknya begitu ya Musa. Ya, itu salah satu betul. Itu yang pemikiran mereka sehingga mereka itu tanpa sadar sebenarnya mereka juga mengandalkan perbuatan baik mereka sudah. Tapi betul seperti Musa, saya sudah temukan orang itu dia yakin diselamatkan karena anugerah bukan karena perbuatan baik. Tetapi kalau kamu nggak kerjakan, nggak mempertahankan, kamu hilang. Nah, jadi kekacauannya tuh di situ. Ya, kekacauan di situ betul. Misal mereka pasti ada dasar-dasar firman Tuhan dong ya untuk menjadi dasar mereka punya pemikiran begitu ya misal. Ayatnya pasti ada, hanya ayat yang disalahartikan. Contoh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mereka mengartikan, iman itu mesti ditambahin perbuatan supaya gak mati. Padahal penafsirannya kan bukan itu. Iman tanpa perbuatan itu kan artinya iman yang sejati mesti dibuktikan dengan perbuatan, bukan ditambahkan perbuatan. Ayatnya ada, hanya salah ngerti saja. Termasuk juga kerjakanlah keselamatanmu, itu juga yang dia pegang. Ya betul. Nah, ayat itu juga sering dipakai. Iya. Jadi sebenarnya kerjakan keselamatan bukan karena kita kerjakan maka kita dapat selamat. Kita sudah dapat selamat lalu kita kerjakan. Hidup di dalam keselamatan itu. Nah, pengertian mereka kerjakan, kalau kamu nggak kerjakan hilang. Jadi konsepnya mereka mengambilnya itu salah. Ya. Jadi mungkin kita bisa mereka cuma permasalahan penafsiran aja mungkin ya. Ya kalau ibaratnya masih anak SD mungkin. Nanti kalau pas sudah SMP kan sudah mulai naik pemahamannya. Apa bisa begitu ya? Artinya dia akan semakin lama dia akan mulai melihat bahwa apa yang diartikan di firman Tuhan itu salah diartikan sama mereka sampai mereka punya konsep yang benar.
Ya syukur kalau dia paham, bisa sadar. Kalau enggak, itu malah menyeret mereka semakin, kalau mereka semakin setia di dalam Tuhan, pelayanan, mereka akan menjadi sombong dan merasa yakin mereka diselamatkan karena apa yang sudah mereka kerjakan. Itu yang berbahayanya di sana, kalau mereka nggak mengerti anugerah itu dengan benar. Terima kasih semua. Oke, Koyen. Ya, terima kasih. Ya, nanti itu bisa dilanjutkan ya, ada pembahasan iman dan pertobatan. Itu nanti akan lebih detail ya. Khusus itu bahas iman dan pertobatan. Terima kasih, mantap. Oke. Makasih Koyanto, Muse. Sekali lagi sama Muse juga berkali-kali. Ya, gimana? Masih ada lagi? Cantau, satu lagi Cantau. Ya, silakan. Tadi kan ada yang sikap yang tidak boleh setelah kita mengerti pemahaman anugerah itu bertoleransi itu loh, Cantau. Bertoleransi dengan agama lain sekaligus kita mempertahankan iman percaya kita, memegang iman percaya kita. Itu maksudnya apa toleransi itu? Dan contohnya seperti apa, Cantau? Kayaknya masih bahasanya masih rancu toleransi. Itu paham inklusivisme. Nah, itu satu paham yang berusaha untuk memegang bahwa kita diselamatkan hanya percaya Yesus. Nah, tetapi dia punya pemikiran yang berbeda. Percaya Yesus itu tidak perlu percaya pada Injil atau menjadi orang Kristen begitu. Jadi di dalam agama-agama yang lain, ya. Itu kan tadi ada list-listnya itu, berarti itu satu rangkaian dengan inklusivisme ya? Oh ya. Iya. Oke, saya kira berbeda penjelasan inklusivisme kan sendiri itu, baru di bawahnya kan ada toleransi. Oke, tenang. Jadi sudah ya, jadi saya nggak perlu lanjut lagi kalau gitu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah keluhan kami, di sepanjang hari ini, kami boleh dapat bersama-sama belajar tentang doktrin anugerah keselamatan di dalam Kristus. Sekali lagi ya Tuhan, biar kiranya melalui pemahaman ini semakin menolong kami, supaya kami boleh dapat menghidupi iman kami yang sesungguhnya dalam kehidupan kami setiap hari, dalam kami jalankan kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan juga kami rindu ya Tuhan, biar kiranya melalui pemahaman ini boleh semakin mendorong kami untuk terus senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena itu ya Tuhan, kami tetap terus berdoa, kiranya Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, memampukan kami, memimpin kami, supaya kami semakin setia terhadap firman-Mu, dan bahkan juga tetap terus senantiasa setia melayani Tuhan, dan semangat di dalam kami memberitakan Injil Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Malam hari ini juga kami berdoa menyerahkan tantangan Tuhan, supaya kami juga boleh dapat beristirahat dengan baik, esok hari kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, yang segar, dan bahkan juga dengan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dapat melanjutkan semua kegiatan, aktivitas, dan bahkan juga dengan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.